Assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat pendengar ngobrol sama Ibu. Apa kabar? Beberapa hari ke depan ini kita memperingati Hari Ibu. Ibu bagiku itu hebat banget. Gak bakal tergantikan deh. Dari kecil sampai sudah punya anak sampai saat ini, Ibu selalu memperhatikan kita. Seperti kata pepatah, kasih Ibu sepanjang jalan, tak terhingga sepanjang masa. Untuk itu hari ini kita undang Ibu hebat dan Bapak hebat. Beliau adalah Pak Slamet dan Bu Slamet, yang sehari-hari adalah penjual gerobak mie goreng dan nasi goreng. Beliau berhasil mendidik keempat buah hatinya menjadi sarjana semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Slamet, Bu Slamet. Senang sekali loh Pak kita bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Malam ini kita mau berbincang-bincang, mau ngobrol nih ceritanya nih sama Ibu, sama Bapak. Bisa nggak Pak ya, Bapak dan Ibu bercerita kepada saya dan kepada semua pendengar semuanya mengenai bagaimana caranya Pak Slamet dan Bu Slamet membesarkan putra putrinya sehingga semua bisa sarjana dan sukses. Tahun 84 saya megang mie goreng sama jamu gendong. Sama jamu gendong Bu. Sama jamu gendong awal-awalnya yang paling begitu udah dapat dari tradisi hidup. Sampai sekarang alhamdulillah masih lanjut. Bosnya malah nggak boleh keluar katanya, malah gajinya mau ditambahin. Itu yang paling bontot. Pertama anak saya kan di Jogja. Bisa makan kecil, alhamdulillah udah sukses. Oh, yang nomor 2 waktu itu memang ke apotek. Terus yang nomor 3 itu alhamdulillah jadi dokter umum. Yang namanya yang di Tragindo namanya Dodo. Yang nomor 3 di Undip Semarang, apotek di Ahmad Jalan. Kalau yang pertama di Ahmad Jaya, yang paling gede itu udah megang adik-adiknya. Terus saya itu paling transfer uang itu ke anak-anak. Waktu dulu kan belum ada ATM, namun kantor pos gitu. Kadang sebulan sekali saya kirim. Ya waktu itu saya minjem, alhamdulillah yang dipinjam itu malah pada ngasih saya. Alhamdulillah pinjam teman-teman langsung dikasih, langsung saya transfer. Kan kalau dokter biayanya gede Bu. Kalau dulu itu kalau nggak punya uang itu pernah itu Bu, utang di bank juga pernah utang bank. Kalau waktu bayaran bareng-bareng kan banyak Bu. Ntar kalau punya dikasih gitu. Oke. Terus selain tadi masalah pembiayaan ya Bu ya Pak ya, kan yang nungguin Ibu sama Bapak gitu gimana caranya membuat mereka itu rajin belajar, kemudian tidak putus asa gitu, gimana caranya Pak? Yang gede itu bisa ngatur Bu, bisa dididik adiknya. Itu diatur, mau sekolah di mana, ongkosnya berapa, untuk jajan berapa, untuk biayai saya sekolahnya berapa yang pada kuliah itu. Jadi pada waktu kuliah dan SMA di Jogja yang kecil itu yang ngatur kakak yang paling sulung ya Pak ya, yang gede ya? Yang paling tua. Dikasih jadwal Bu, itu hari ini gini, hari ini gitu kerjaan. Yang kerja di rumah, kerja di mana, pokoknya dibagi gitu Bu. Yang gede itu bisa ngatur. Jadi yang gede itu selain ngatur keuangan juga ngatur kerjaan, ngatur ini belajarnya gitu ya Bu ya. Nah ini yang menarik nih Bu. Ibu dan Bapak bisa mendidik putranya yang paling gede ini bisa bertanggung jawab seperti itu, caranya gimana ya Bu? Itu tergantung anaknya, pikirannya udah tahu masalah rumah tangga. Oh Bapak ini di Jakarta nyari duit tiap malam dan hujan panas jalani. Jadi dia tuh merasa gimana ya kasihan orang tua. Saya ngatur adik-adiknya dan adik-adiknya supaya anak adik saya pada turut gimana orang tua, jadi nggak bikin masalah semar apa dia penting gitu. Ya itu perhatian orang tua. Atau menjaga diri dia yang jaga orang tua. Alhamdulillah nggak ada godaan apa-apa sampai selesai itu. Nggak putus tengah, nggak ada, tengah-tengah nggak ada. Alhamdulillah. Orang Solo pada bingung, tetangga-tetangga yang di kabupaten kecamatan udah bingung, udah pada tahu di sono. Nanya tukang mie Pak Slamet bisa jadi dokter. Hebat Pak Slamet, hebat. Ya, yang nomor 3 yang apoteker itu jualan jamu loh Bu. Pernah sekolah di sini bahasa Inggris 1 tahun.
nyampe jualan jamu gendong, nurut itu yang mertua Bu. Ada cara lain selain tadi Pak Slamet kan ngedidik mereka supaya bisa mengerti, kemudian mereka juga bisa mengerti orang tua, kemudian yang besar juga mengambil tanggung jawab untuk mengatur adik-adiknya gitu ya Pak ya. Dan Pak Slamet dan Bu Slamet juga berusaha bagaimana mencukupkan keuangan itu supaya mereka bisa lanjut dan tidak ada halangan apapun gitu dengan segala daya upaya. Selain hal-hal tersebut, apakah ada hal lain yang terkait dengan spiritual gitu ya, yang Pak Slamet lakukan untuk mendampingin anak-anak walaupun berjauhan Jakarta dan Jogja atau Jakarta Semarang supaya mereka bisa sukses gitu Pak? Itulah ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah supaya anak-anak itu pada tahu ibadahnya dia juga tekun Bu soalnya. Jadi pasrah dari Allah tadi. Baik Pak Slamet. Jadi kalau kita lihat tadi kan sebenarnya bagaimana cara Pak Slamet untuk mendidik mereka supaya mereka bisa mengerti kondisi, kemudian mereka bertanggung jawab, hebat banget Pak. Jadi dan disertai dengan tawakal ya Pak ya, dan kegigihan. Itu tidak mudah loh Pak melatih anak-anak mempunyai jiwa yang seperti itu. Alhamdulillah. Pak Slamet boleh tahu pada waktu kuliah ya, anak putra-putranya kuliah, ada yang dapat beasiswa atau apa gitu Pak? Sama yang dokter dapat, yang semua dapat yang semuanya dapat ya, alhamdulillah ya. Dari SMA yang ngolah sendiri-sendiri supaya saya nggak kecewa digayain orang tua gimana. Kalau yang bonten masih pun dorong berubah loh, berdagang malam-malam kalau di sekolah. Ini menarik Pak, mereka itu kan tadi yang bontot sampai ikut mendorong gerobak, kemudian yang nomor 2 atau nomor 3 tadi kan ikut jualan jamu gitu ya Pak ya, ada putrinya yang ikut jualan jamu. Nah, gimana caranya bisa menyadarkan mereka gitu loh Pak, sadar, oh saya tidak malu, saya nggak apa-apa, saya berjuang, saya mau sekolah, saya mau pinter gitu. Saya mau nyenengin orang tua, saya mau hidup saya lebih baik gitu. Gimana caranya Pak Slamet dan Bu Slamet ngajarin mereka gitu loh Pak, waktu kecil, dari kecilnya. Pertama nyata anak bapak itu kan kami sama jamu, saya ikut prihatin gitu. Nggak ada yang malu Bu, kalau anak saya apa aja mau kerjanya. Habis lulus SMA itu loh Bu, kan beli setahun jualan jamu. Terus kuliah lagi ke Jogja itu berhenti jualan jamu, kuliah, terus selesai kuliah kan ngambil farmasi itu, terus langsung itu apoteker, terus buka apotek di sini. Makanya hebat. Jadi melatih mereka untuk gigih ya Pak ya, untuk apa ya, pantang putus asa dan berusaha itu semaksimal mungkin. Allah pasti ngasih jalan begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Slamet dan Bu Slamet dalam mendidik putra-putrinya. Para pendengar yang setia pada malam hari ini, sampai di sini kita akhiri pertemuan kita. Kita tadi sudah mendengar banyak yang diceritakan oleh Bapak Ibu Slamet. Dari sini kita akan bisa mengetahui bahwa banyak yang dilakukan orang tua demi anaknya. Dan pada edisi Hari Ibu ini kita bisa mengingat kembali tentang sosok-sosok yang berjuang bersama kita sampai dengan kita saat ini. Orang tua kita, ayah dan ibu yang sudah berjuang mendidik, mendampingi dan mendoakan kita sepanjang hidup kita. Baik para pendengar, terima kasih sudah tune in sampai di akhir waktu. Boleh tulis di kolom komentar jika ada saran tentang apa saja yang perlu kita bahas di edisi Ngobrol sama Ibu selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa.